Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 4 September 2025 ya. Dan besok itu berarti hari terakhir market buka ya untuk minggu ini karena hari Jumatnya itu libur lagi ya. Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jadi libur panjang lagi ini untuk eh bursa saham Indonesia ya. Ya hati-hati aja kalau sepi, agak kurang bagus karena dalam minggu ini itu asing keluar cukup banyak. Dan kalau kita lihat secara teknikal hari ini tanggal 3 September untuk IHSG-nya sih naik ya, naik lagi ke area resistennya ini. Hari ini mencoba buat break tapi masih belum berhasil ya, paling enggak di harga sekarang 7885 itu berada di level, resistennya lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 3 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya kalau asingnya distribusi lagi. Dan yang paling banyak dijual oleh asing itu masih BBCA ya. Jadi untuk minggu ini dalam berapa, 3 hari ya, dalam 3 hari terakhir ini BBCA itu paling banyak didistribusi oleh asing, jadi hati-hati. Selain di saham BBCA, hari ini asing juga keluar di Antam sama BRMS ya, walaupun di Antam ini cuma net sell 109,2, jadi belum lebih. Ya di area resist kok ya hari ini ya. Kemarin itu kan nyentuh resistennya dan hari ini sideways di area resisten untuk Antam. Bagian investor asing taking profit, nanti kita akan cek gimana untuk Antam besok Kamis ya, apakah ada potensi koreksi atau enggak. Kemudian selain di PRMS, Antam, BBCA, asing juga keluar di KLBF ya, ini warnanya agak bukan agak, emang kuning ya, jadi nggak, pada kelihatan KLB Farma. Kemudian brand CBDK, BRPT, PANI ini hari ini net sell 28M. Ini yang paling banyak didistribusi oleh asing ya hari ini. Asing net sell cukup banyak di IHSG dan yang paling banyak dibeli oleh asing ada Bank Mandiri. Walaupun hitungannya masih nggak terlalu besar ya, 150 eman aja. Ya paling nggak distribusi untuk hari ini untuk asing di Bank Mandiri. Kemudian di Pegas, Netbel 81M, HRTA, INDY, Bank BNI hari ini naik lumayan tinggi kalau nggak salah 2%-an ya. Asing masuk 39M dan nilai transaksinya nggak terlalu ramai dan asingnya masuk. RG, ADI, ini yang paling banyak dibeli oleh asing. Tapi ya lebih banyak yang keluar hari ini untuk asing di indeks IHSG ya. Kalau kita lihat dari hari Senin dalam 3 hari terakhir ini asing distribusi cukup banyak khususnya di BBCA. BBCA ini kalau beneran diambil oleh, pemerintah untuk sahamnya ya berarti jadi BUMN ya. Itu beneran atau enggak kita tunggu aja kepastiannya. Cuman kalau udah jadi BUMN ya misal ya ini anggap aja seperti itu, ya ya harusnya valuasinya lebih murah ya, ikut bank-bank BUMN yang lainnya. Bank Mandiri aja sekarang paling di kurang dari 2 atau 2 lebih dikit ya Bank Mandiri kok lupa. Nanti kalau kita cek ya coba untuk Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI itu kan valuasinya jauh lebih murah dibandingkan BBCA. Jadi, walaupun, udah koreksi dalam tapi secara valuasi BBCA ini masih lumayan, apa ya, kalau dibilang mahal karena performanya juga bagus jadi lumayan premium gitu aja ya. Oke itu untuk, transaksi dalam minggu ini asing lebih banyak distribusi jadi untuk besok Jumat ya bisa bertahan di level 7.900-an di area sini itu udah cukup bagus. Apalagi kalau besok sepi ya mending simpen cash-nya aja dulu buat yang masih punya cash. Coba kita lihat untuk, sentimennya hari ini ada apa, tanggal 3 September ya. Ini kalau kita cek di investing ada beberapa berita, PP PHK naik 150%, PHK ya, jadi penganggurannya meningkat untuk Indonesia ini kemungkinan ya kalau datanya beneran valid, kita tunggu aja nanti data unemployment rate sering diupdate nggak ya. Kita lihat lagi ke bawah, Pani Rek Isu.
harga pelaksanaan diperkirakan di level 13.800. Nah, ini maksudnya apa ini ya? Pani yang katanya murah murah murah, kok murah apa, ya katanya masih bisa naik tinggi-tinggi, ternyata di harga atas ini reg issue, ya itu apa itu artinya? Kalau emang perusahaannya bagus, punya modal kan nggak harus reg issue ya, tapi mungkin butuh duit ya, jadi cara instannya dapat duit ya ya pakai reg issue, dengan cara reg issue. Jadi iya, dapat duit lagi dari masyarakat, habis IPO di harga bawah pun hitungnya udah mahal, digoreng sampai sangat mahal, di harga sekarang itu kan nggak murah ya untuk bahan hitungannya sangat mahal valuasinya, dan reg issue. Jadi otomatis teman-teman yang udah ambil dan nyangkut, ya kalau nggak mau terdilusi atau apa ya, ya beli harga pani lagi, besok pas reg issue-nya tebus ya, harga 13.800 itu strategi buat dapat uang dari masyarakat ya, kayak gitu. Ya jadi, mmm, ya ginilah ya untuk bursa kita. Ya ya disclaimer lah gimana teman-teman, apakah akan masih hold apa-nya atau enggak, karena ini juga udah koreksi lumayan dalam harga tertingginya, cuma juga nggak murah di harga sekarang itu. Untuk Pani, kita lihat lagi Rusia serang infrastruktur bahan bakar, Rusia memanas lagi ya dengan Ukraina. Jadi, ya apa ini yang bikin harga emas naik, ini hari ini naik lagi ya untuk emas ke 3.600-an US dollar per troy ounce. Jadi buat, high baru terus, ya trennya lanjut bullish. Oke, kalau lihat sentimennya hari ini ya seperti ini, IHSG untuk besok semoga aja masih bisa bertahan di, level atas, ini udah bagus sih. Coba kita lihat untuk kondisi market ya, yang pertama Bitcoin hari ini naik ke 111 ribuan, 111.500 ya. US dollar per koin naik setelah kemarin di 109-an, kita lihat lagi ke bawah, emasnya naik ke 3.600-an, jadi buat, level baru lagi, trennya lanjut bullish untuk emas. Kita lihat lagi ke bawah, nilai tukar rupiah melemah ke 16.400 ya, agak melemah ya ke level ini lagi ya. Oke, kalau lihat ya besok IHSG pantau ini aja, 7920 semoga bisa break, tapi kalau misal sepi mending simpen cash aja dulu yang masih punya cash ya. Cuman yang nyangkut di saham, ya kalau sahamnya nggak terlalu mahal, valuasinya murah dan fundamentalnya solid ya di-hold aja. Ya mungkin seperti itu untuk indeks, IHSG ya, kembali lagi disclaimer. Dan untuk saham yang pertama ini kita akan cek saham Bank BCA ya, yang hari ini masih di distribusi asing cukup banyak, kira-kira mau ke level berapa. Hari ini sih untuk Bank BCA ditutup minus 0,31% dan tadi pagi open gap bawah ya untuk BBCA, tadi pagi itu opennya di sini. Di 7.900 dan naik pun juga nggak terlalu tinggi. Ya emang kalau setelah histori udah di area bawah, atau coba kita lihat untuk valuasinya ya, BBCA itu belum semurah Bank Mandiri, Bank BNI sama Bank BRI sih. Di harga sekarang itu PBV-nya udah lumayan jauh lebih murah ya. Kemarin itu tempat kita cek itu 4 lebih ya. Sekarang cuma 3,7. Ya valuasinya makin rendah. Jadi ya sebenarnya makin menarik juga ya untuk BBCA. Ya cuman walaupun udah makin rendah di level 3,7, kita lihat untuk pair-nya di 16 kali, 17 kali dan BBV 3,7 ini kalau kita bandingkan dengan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI itu masih jauh lebih mahal Bank BCA ya. Jadi secara valuasi nggak murah, apalagi kalau udah misal jadi sama-sama BUMN kan, semoga aja enggak ya. Ya kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau kita lihat di sini Bank BCA pantau level ini ya untuk minggu ini atau besok Kamis hari terakhir, untuk minggu ini pantau 7825.
Kalau misal turun di area support ada yang jaga harga, disclaimer kalau buat entry atau tambah posisi. Itu tuh BBCA, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini nggak terlalu rame, sepi, tapi aslinya masuk ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Netbuy 1,77% ke mendekati resistnya di 4040, tapi close-nya cuma di 4030, sorry. Close-nya di 4030 ya, ya di area resisi tadi sempat merah juga, open gap atas, turun, kemudian ditarik naik lagi menjelang close market ya, kalau nggak salah itu naik lumayan tinggi untuk Bank BRI. Untuk Bank BRI besok Kamis ya, besok Kamis pantau masian 4040, semoga aja bisa break dan bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk valuasi Bank BRI di harga sekarang PB 1,9 dan pernya 11,10 ya, 11,10. Pendapatan kuartal 2 emang turun sih, cuman hitungannya masih ya masih banyak ya, 12,6 triliun. Kalau kita lihat dividen yield-nya hitungannya masih cukup menarik ya, di harga sekarang itu dividen yield-nya 8,5%. Ya, mungkin ada kemungkinan dividen yang akan dibagikan untuk tahun depan itu menurun kalau pendapatan tahun ini terus berkurang seperti ini, terus menurun ya. Ya walaupun menurun mungkin nggak parah-parah banget ya untuk profit perbankan itu. Jadi ya masih bisa dipertimbangkan sebenarnya kalau mau untuk jangka panjang. Untuk Bank BRI coba kita lihat untuk transaksinya ya. Oh ya, BBCA tadi belum kita cek siapa yang distribusi hari ini di BBCA. Net sell tadi 900-an M itu yang keluar ada RX sama DX. RX-nya versi asing dan kalau kita perhatikan nggak beda jauh ya dengan total nilai transaksi antara RX DX ini. Jadi ya didistribusi hari ini Bank BCA oleh RX sama DX versi asing. RX-nya net sell 549 M, kemudian untuk DX-nya net sell 435,9 M. ZPYO juga net sell ya. Yang masuk asingnya TP, AK, CC, BK, cuman untuk nilainya ini nggak sebanyak asing distribusi. Lokalnya terus masuk ya, CC, XL, YP, SQ, PD, ini XC, dan didominasi broker-broker retail yang nampung BBCA di harga ini. Jadi transaksinya nggak terlalu bagus ya. Untuk besok untuk Bank BCA ya tadi ya pantau di support. Supportnya tadi berapa? BBCA itu di 7825 ya. Sedangkan untuk Bank BRI ini malah mendekati, mencoba ya kelas di resist ya. Besok semoga aja bisa break dan bertahan di atas 4040. Tapi kalau sepi IHSG malah koreksi ya, ya mending simpen cash ada dulu, jangan buru-buru buat entry. Takutnya selama liburan 3 hari itu ada hal yang tak terduga itu loh. Misal tiba-tiba demo lagi ya, semoga aja enggak ya, kalaupun terjadi hal yang baik-baik aja. Kita lihat untuk transaksinya gimana. Bank BRI hari ini sih cenderung sepi ya, hari ini aja sepi apalagi besok. Hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau asingnya Netbuy, YZP Netbuy 40 M-an, YU Netbuy 32 M, BK Netbuy 30 M-an, KZ Netbuy 28 M, cuman yang keluar juga asingnya lumayan banyak. BK, AK, CC ya. Jadi untuk besok ya kalau sepi mending wait and see aja dulu. Ya cuman kalau rame disclaimer ya kalau mau masuk untuk jangka panjang. Cuman kayaknya lebih menarik di Bank Mandiri ya. Bank Mandiri menarik. Ya Bank BRI juga nggak mahal juga sih. Maksudnya untuk jangka panjang masih cukup bisa dipertimbangkan. Oke, itu untuk saham Bank BRI kita pantau besok apakah bisa break atau enggak di atas 4040 ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang hari ini asingnya masuk 150-an M tadi kalau nggak salah ya. Bank Mandiri.
naik 1%-an aja, sempat naik turun, jadi apa ini candlenya doji ya. Nang kalau mau entry untuk trading nanggung bagusnya kemarin ketika nyentuh support 4.500, ini di 4.620 agak telat kalau untuk trading, tapi kalau untuk jangka panjang ya hajar aja ya kalau belinya pakai uang dingin ya. Tapi kalau turun ya nanti tinggal tunggu momen buat average down lagi. Soalnya di harga sekarang lumayan menarik, sebenarnya lumayan menarik ya. Tapi kalau terlalu banyak retail yang masuk ya agak berat juga biasanya buat naik. Buat naik itu perlu pengorbanan. Kalau kita lihat di sini untuk Bank Mandiri hari ini sih asing masuk ya lumayan banyak tadi seratusan M. Ya semoga aja besok bisa naik ngeji resist. Hari ini yang masuk untuk asingnya tanggal 3 September. Ada AK versi asing netbuy 76M, kemudian ada ZP ini versi asing netbuy 58M, YU netbuy 57M, dan ya yang keluar KZRXBK lebih banyak kan yang masuk ya. Jadi hari ini Bank Mandiri diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell, PD distribusi 88M. Pendapatannya kuartal 2 belum diupdate ya, ini mungkin masih menunggu Bank Mandiri. Kok tumben padahal ini udah bulan September ya, ada apa ini dengan Bank Mandiri? Tiba-tiba buat kejutan kan, kejutan apakah berkurang banyak net income-nya atau naik cukup tinggi ya, semoga aja naik ya, semoga aja. PBB-nya udah lumayan rendah sih, 1,7 untuk sekelas Bank Mandiri itu hitungannya lumayan rendah. PR-nya 8 kali 7 kalian juga lumayan rendah, dan yield-nya di harga sekarang itu 10%. Ya tinggal nanti lihat kuartal 2 gimana. Kalau lihat kuartal 1 sih masih positif ya untuk Bank Mandiri, jadi semoga aja juga masih positif di kuartal 2. Maksudnya positif ya lebih tinggi secara tahunan dibandingkan ya kita tunggu aja di kuartal 2 gimana, kuartal 2 ya. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita ini ya resistnya di 4750. Kalau naik di sini target price-nya. Cuman kalau untuk jangka panjang sih ya hajar kanan aja HK. Tapi kalau turun yang penting belinya pakai uang dingin, jadi berani hold lumayan lama lah. Kalaupun turun di hold aja. Sayang kalau di cut loss ya. Kecuali BU ya disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI, ini udah cukup lama nggak kita bahas. Hari ini naik 2%, 2,32% ke level 4410. Kemarin mencoba break di atas 4360 gagal, hari ini berhasil ya, kelas di 4410. Untuk Bank BNI, coba kita lihat di sini untuk transaksinya gimana. Bank BNI. Hari ini tanggal 3 September, hitungannya sih ya nggak terlalu ramai, cuman asingnya netbuy ini. AKREGU ya versi asing netbuy, yang keluar CC 17 eman, jadi akumulasi oleh asing. Lokalnya net sell, retail keluar ya CC, YP, XL ya. Jadi untuk besok mungkin Bank BNI ini ya, kalau turun selama nggak jebol aja di bawah 360 mudah-mudahan aman. Dan mungkin kalau sepi ya kemungkinan ini sideways seperti ini untuk pola Bank BNI. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. CDIA hari ini masih sepi ya, volatilitasnya nggak terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa kita bahas ya. Untuk CDIA turun 0,69% ya, dan ya nggak murah di harga sekarang ini. Jadi kalau trading nekat ya, kalau mau entry nggak rame, harganya juga mahal, valuasinya kalau rame valuasi mahal sih masih bisa dipertimbangkan buat scalping ya. Cuman kalau sepi dan nggak terlalu volatile juga ya, mending simpan cash aja, kecuali besok rame ya.
Kita lihat di sini transaksi CDIA gimana. Hari ini tanggal 3 September. Ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya untuk nilainya gimana, sepi dan nggak volatile. Nggak liquid, berarti nggak liquid, nggak volatile, nggak menarik ya, untuk sekarang nggak menarik ya, kalau besok rame ya mungkin menarik ya. Supportnya di sini masih di 1400, jadi pantau aja selama nggak jebol, mudah-mudahan aman. Jebol di bawah itu ya, kalau mau antisipasi yang nyangkut sih disclaimer ya, itu untuk saham CDIA ini deket support sih, jadi kalau tiba-tiba rame kemungkinan naik, cuman ya kalau saham Pak Prayogo yang lain pada turun ya hati-hati kalau jebol di bawah 1400. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini berhasil breakout ya ternyata. Walaupun tadi sempat turun, naik turun, emang volatilitasnya lagi tinggi. Hari ini Antam close di 3480. Close di sini ya. Di area resistnya masih apa ya? Ini support berarti ya. 3470, 3480 itu jadi area support karena tadi sempat naik lumayan tinggi ke 3580. Ya di area resist ini hitungannya. Jadi kalau mau entry ya agak was-was, tapi nggak menutup kemungkinan bisa naik kalau harga emasnya terus naik ya. Karena ya harga emas itu mempengaruhi pendapatan Antam, net income-nya. Jadi kalau net income-nya naik ya kemungkinan besar dividennya juga naik. Dan tahun ini itu yang paling besar ya pendapatan Antam. Dan harga emasnya juga yang paling mahal, jadi ya selaras ya, selaras, sefrekuensi. Jadi untuk Antam, valuasinya itu kan juga masih normal ya, walaupun nggak murah, cuman normal, nggak yang kayak sahamnya Pak PP atau saham-saham gorengan itu hitungannya nggak ya. Untuk Antam valuasinya masih murah walaupun dana lumayan tinggi. Besok pantau ini aja, semoga aja masih bisa bertahan di atas 3470, tapi kalau jebol di bawah itu ya disclaimer yang udah floating profit kalau mau diamankan buat liburan ya. Kalau kita lihat di sini untuk Antam transaksi hari ini sebagian asing taking profit, tapi belum, masih banyak yang hold ya untuk asingnya yang kemarin masuk itu. Hari ini asing net sell yang keluar AK versi asing ini mungkin taking profit buat liburan, net sell 197M ya. Kemudian untuk lokalnya yang nampung ada CCYB SQXL ya, sebagian retail masih keluar sih. Jadi semoga saja bisa bertahan atau sideways di level ini. Oke, itu untuk Antam ya, pantau ya di awal market gimana. Ini ada support soalnya. Selanjutnya kita akan cek resisten selanjutnya di sini. Kalau lanjut bullish itu target price-nya di 3860. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini juga asingnya keluar. Harga sahamnya tadi sempat naik lumayan tinggi di 545. Opennya di sini ya, jadi sebenarnya agak susah-susah gimana itu kalau mau entry BRMS hari ini, karena kemungkinan yang entry hari ini di BRMS itu kalau entry-nya di sini ya floating loss ya, tapi kalau entry-nya tadi ketika nyentuh support ya floating profit. Jadi momen yang bagus buat entry itu ya seperti yang biasanya ya di dekat support. Nah, jadi kalau koreksi di area support ada yang jaga harga, nah itu kesempatan yang bagus buat masuk. Supportnya masih di sini 505, 510 ya. Hari ini tadi nyentuh supportnya, cuman masih dijaga. Untuk besok ya pantau level ini aja. Kalau misal merah, kalau kita lihat hari ini asing net sell siapa yang keluar? Hari ini tanggal 3 ya, untuk asingnya yang keluar ada AK 127M, AK lagi di Antam AK, di BRMS juga AK. Kemudian CC juga net sell 25M, lokalnya net pay, retail masuk XL, XI, CC, YP, PD. Hati-hati ya untuk BRMS besok, ya pantau aja support buat yang belum punya posisi, jangan buru-buru langsung ke HK.
karena dananya kecil, kecuali kalau dananya banyak ya, nge-HK bisa ngerakin harga, tapi kalau dananya kecil ya, ya makan, eee, paling berapa lot ya. Itu untuk BRMS selanjutnya, semoga aja besok masih bisa bertahan di atas 510. Selanjutnya kita cek saham Pegas, sudah lama banget nggak kita bahas, ini gimana nasibnya. Ya bagus sih hitungannya ya untuk Pegas itu. Turun-turun kemarin dijaga di area support di 1640 masihan, dan hari ini tadi nyentuh atau berada di resistennya, mencoba buat break di 1800, tapi masih belum berhasil untuk hari ini. Loss di 1760, ditutup surplus 3,53%. Dan hari ini asingnya masuk kalau nggak salah, itu di Pegas itu berapa? Minggu ini net buy 92M, dan untuk hari ini tanggal 3 net buy sebanyak 81M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Pegas, ada AK, SS, ini lokal ya yang masuk. Jadi untuk lokalnya lebih banyak yang keluar. Yang masuk untuk asingnya ZB, CC, AK, dan yang keluar hitungan juta. Jadi diakumulasi oleh asing sih. Kita lihat gimana untuk Pegas, apakah udah diupdate untuk pendapatannya di kuartal 2 udah ya, dan naik loh, positif untuk Pegas. Pendapatannya naik 1,3 triliun, dan Bank Mandiri malah belum ya. Gimana ini? Pegas di harga sekarang hitungannya juga wajar, nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget juga. Karena biasanya kan Pegas dihargai dengan PBV 0,8, sekarang udah di 0,99. Tapi pairnya itu masih murah ya, 8 kali 8 kalinya. Jadi masih aman. Apalagi kalau kita lihat di sini dividend payout ratio-nya lumayan tinggi ya. 90%, 80%, 80%, 70%. Jadi kemungkinan sih bisa jadi yang dibagikan untuk tahun depan itu juga ya mirip-mirip dengan tahun inilah, 90%, 80%-an ya. Dan kalau dividen payout ratio-nya sebesar itu ya, kemungkinan yield-nya, kok yield apa ya, nilai dividen yang dibagikan itu lebih tinggi, soalnya pendapatannya nggak tahu sih naik atau turun ya, cuma di kuartal 2 ini naik, kita lihat aja nanti kuartal 3, 4-nya gimana. Kalaupun turun ya mudah-mudahan nggak jomplang banget ya. Soalnya untuk gas ini hitungannya cukup bagus ya, aku punya gas cukup banyak, 5 triliunan. Jadi harga sekarang nggak mahal, nggak terlalu mahal malah. Lumayan berani, tinggal cari momen yang bagus saja buat entry, dan momen bagusnya itu kemarin ketika berada di dekat 1640. Ini supportnya. Ya, ini udah agak nanggung dekat resist, cuman nggak apa-apa, kita bahas. Siapa tahu teman-teman udah floating profit dan mau taking profit. Ya di sini target price-nya di 1800. Cuman nggak harus di level itu ya. Disesuaikan aja dengan psikologi masing-masing. Oke, itu untuk Pegas. Selanjutnya kita coba cek saham Medco. Ini juga udah lama kita bahas. Oh, kemarin naik tinggi ternyata ya. Setelah kemarin tanggal 1 September itu ternyata turun dalam, mantul di supportnya 1100, naik break tanggal 2 September, dan hari ini break lagi tanggal 2 September, break itu mencoba buat break lagi di atas 1240, gagal, hari ini berhasil. Plus di 1250. Kita lihat gimana untuk transaksinya untuk Medco ya. Hari ini tanggal 3, hitungannya sih ada akumulasi oleh asing, ZB, AK ini versi asing net buy, dan lokalnya net sell keluar, nggak sebanyak asing masuk. DC, XL, CP, XI itu retail ya, lokal. Dan yang nampung AK versi asing. Untuk lokalnya yang nampung ada ZB versi lokal, ternyata ZB-nya lokal yang nampung 6,9M. Hari ini belum distribusi dan detailnya masih at sell, jadi kemungkinan untuk besok sih kalaupun sepi untuk Medco, kemungkinan mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 1240 ya, pantau level itu. Selanjutnya yang terakhir ini kita cek Pani yang morek isu.
Di harga berapa ya? Dia udah di 15.000. Isunya 13.000 tadi ya, atau berapa tadi? Ya cuman di atas 10.000 itu nggak murah. Dari harga berapa ini? Dari sini ya, ribuan, udah di 15.000 ya. Kalau mau entry beli, dinaikin sampai harga sekarang dan jual lagi ke masyarakat, ya mau tidak mau ya, masyarakatnya yang pegang beli. Cuman ya ya ini sebagian besar masih ada yang pegang soalnya oleh pengendalinya. Tapi kan yang namanya pengendali atau orang dalam ya, itu kan nggak tahu gimana caranya itu punya uang buat ngebus rek isunya ya, beneran ada uangnya atau enggak ya kita nggak bisa mastiin. Cuman yang pasti kalau retail yang punya saham ini dan nggak mau apa ya, ilusi atau gimana itu ya harus ditebus. Rek isunya tadi berapa, satu banding berapa ya? Eh Ya kita tunggu aja pastinya ya. Cuman yang namanya rek isu ya kayak gitu ya. Mungkin cari momen aja, kalau emang rek isunya di level 13.800-an berarti kan mungkin harga keseimbangannya nanti ya disesuaikan aja. Disesuaikan sampai X-date ya, sampai come date, sorry, sampai mendekati come date. Kita nggak tahu apakah ya, kemungkinan kalau rek isunya di level itu ya cenderung turun sampai rek isunya itu. Kalau rek isunya di 13.000 ya, beda cerita kalau rek isunya di 25.000. Cuman siapa yang mau beli? Kita lihat sudah berapa persen untuk kepemilikan publik untuk PANI. Dulu itu rendah dan sekarang apakah masih rendah? Kita cek evaluasinya PBV. Oh, 12 ya. PR-nya ini 400-an kali. Untuk PANI, untuk lokalnya, oh masih di 10% ya ternyata. Jadi masih lumayan menarik sebenarnya ya. Tapi ya itu, gimana ya, nggak murah valuasinya. Disclaimer ya, mungkin mendekati rek isu, kalau rek isunya di 13.000 ya jangan entry untuk sekarang ini. Tunggu, mending tunggu rek isu aja. Hari ini open gap atas kemudian turun untuk PANI, supportnya di 15.000 dan resistennya di 17.000 ya. Jadi kalau mau entry mungkin pantau 15.000 kalau dengan harga, cuman kalau dengan pertimbangan rek isunya di bawah di level 13.000 ya paling enggak ada potensi buat ke 13.500-an untuk PANI. Oke, kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, PANI retailnya masuk ya, dan lokalnya AKBK versi asing net sell. Lokalnya pun ini asingnya keluar. Net sell 28M dan untuk lokalnya yang masuk XL, CC, SQ, XC retail ya, dominasi broker retail. Dan yang keluar untuk lokalnya ada LG 78M ya, lokalnya pun juga ada yang distribusi. Jadi turun dalam hari ini setelah open gap atas. Tunggu di sini aja 15.000, nggak ada yang harga jebol ya, tunggu di 13.600. Oke, itu untuk PANI ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.